dari kelas 10-4 absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Pertama, di sini ada definisi lingkungan dan keseimbangan lingkungan. Lingkungan merupakan tempat kita hidup. Setiap hari kita membutuhkan lingkungan untuk beraktivitas seperti berkebun, bersekolah, bekerja, dan berwisata. Di sisi lain, lingkungan sendiri perlu untuk diperhatikan agar keindahan, keasrian, dan kegunaannya tetap bisa kita nikmati. Lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perilaku, kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lalu, selanjutnya ada keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun aktivitas manusia dalam menjaga kestabilan kehidupannya. Selanjutnya ada keseimbangan lingkungan hidup itu dapat terganggu, bisa dari faktor alam dan bisa dari faktor manusia sendiri. Yang pertama itu faktor alam. Faktor alam itu antara lain tuh dari gempa bumi, gunung meletus, gelombang tsunami, tanah longsor, banjir, angin topan, dan kemarau panjang. Sedangkan yang disebabkan oleh faktor manusia itu antara lain pembakaran dan penebangan hutan, pembangunan industri dan pemukiman, penebangan secara liar, sistem pertanian monokultur, dan pencemaran lingkungan, misalnya akibat penggunaan pestisida dan bubuk kimia yang berlebihan. Selanjutnya di sini ada pencemaran lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 12, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Bahaya penyebab pencemaran disebut polutan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1999, limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Terkadang limbah tersebut membahayakan kesehatan atau kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Suatu lingkungan dikatakan tercemar apabila jumlah atau kadar polutan melebihi ambang batas sehingga menyebabkan menurunnya kualitas atau daya dukung lingkungan dan terganggunya kehidupan makhluk hidup. Selanjutnya di sini ada pencemaran lingkungan hidup. Yang pertama itu pencemaran lingkungan hidup, ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Yang pertama ini pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air menurun ke tingkat tertentu sampai tidak dapat berfungsi sesuai kegunaannya. Mengetahui keadaan air tercemar atau tidak, terdapat 3 cara sebagai berikut. Pertama, parameter fisik. Adanya partikel padat, keruhan, warna, bau, suhu, dan pH air. Jika air tersebut normal, maka tidak berbau, berwarna, dan berasa serta berwarna bening. Yang kedua ada parameter kimia. Menggunakan indikator BOD, yaitu ukuran kandungan oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik di udara. Selanjutnya ada parameter biologi, bertujuan untuk mengetahui jenis dan jumlah mikroorganisme udara air yang dapat menyebabkan penyakit.
Selanjutnya yang kedua ini ada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya zat lain berupa gas beracun atau terlarang ke dalam udara normal yang berpotensi merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Pencemaran udara berasal dari bahan bakar fosil, pembakaran sampah, gas alam, arang, asap pabrik. Pembakaran tersebut menghasilkan gas CO, CO2, NOx, SOx, dan CFC. Selanjutnya, gas-gas tersebut dapat menimbulkan dampak bagi udara sebagai berikut. Yang pertama, konsentrasi CO yang tinggi dapat mengganggu proses peredaran darah sampai menyebabkan kematian. Konsentrasi CO2 yang tinggi berpotensi menyebabkan pemanasan global. Konsentrasi NOx dan SOx mampu menyebabkan hujan asam. Gas CFC yang tinggi menimbulkan lapisan ozon yang menipis. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan bentuk pencemaran yang terjadi di tanah. Pencemaran tanah dibedakan menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Pencemaran langsung yaitu pencemaran yang mengenai tanah seperti insektisida, DDT, dan fungisida, dan lain-lain. Lalu pencemaran tidak langsung yaitu terjadi melalui perantara air dan udara seperti limbah industri yang dibuang ke sungai, maka otomatis tanah di dekat sungai akan ikut tercemar. Selain itu, pencemaran tanah dapat disebabkan oleh sampah yang tidak dapat terurai, yaitu styrofoam, plastik, kaca, dan kaleng. Pencemaran tanah sendiri dapat menyebabkan kematian organisme yang hidup di tanah dan mengganggu kesuburan tanah. Selanjutnya ada pencemaran suara. Pencemaran suara merupakan bentuk suara yang tidak diinginkan mengganggu dan merusak pendengaran. Kebisingan dapat diukur dengan satuan desibel. Frekuensi normal yang didengar manusia adalah 20-20.000 Hz. Kebisingan yang pertama ini ada macam-macam kebisingan. Yang itu pertama kebisingan implosif. Kebisingan yang terjadi dalam waktu singkat dan biasanya mengejutkan. Contohnya suara ledakan mercon, suara tembakan senjata, dan suara petir. Yang kedua ada kebisingan implosif kontinu. Kebisingan implosif yang terjadi terus-menerus tetapi hanya sepotong-potong. Contohnya suara palu yang dipukulkan terus-menerus. Selanjutnya ada kebisingan semi-kontinu. Kebisingan semi-kontinu yang hanya sekejap kemudian hilang dan muncul lagi. Contohnya suara lalu lalang kendaraan bermotor di jalan dan suara pesawat terbang yang melintas. Selanjutnya ada kebisingan kontinu. Kebisingan secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Contohnya suara mesin pabrik. Kebisingan jenis ini sering menyebabkan rusaknya pendengaran. Selanjutnya ada akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan. Bahan pencemar yang sulit dan tidak dapat diurai di lingkungan dapat masuk dalam tubuh organisme dan berpindah dari satu organisme ke organisme lain melalui rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Akumulasi terbanyak terdapat pada tingkat trofik paling tinggi. Proses peningkatan akumulasi bahan pencemar pada tingkatan trofi melalui rantai makanan disebut biomagnifikasi. Selanjutnya di sini ada penanganan limbah cair. Ada dua penanganan yang dapat dilakukan dalam penanganan limbah cair dan penanggulangan pencemaran air, yaitu pendekatan non-teknis dan pendekatan teknis. Pendekatan non-teknis dilakukan dengan penerbitan peraturan sebagai landasan hukum bagi pengelola badan air dan penghasil limbah.
sosialisasi peraturan, dan penyuluhan pada masyarakat. Yang kedua, ada pendekatan teknis, dilakukan dengan penyediaan atau pengadaan sarana dan prasarana penanganan limbah, monitoring, dan evaluasi. Selanjutnya ada penanganan limbah padat. Limbah padat sering disebut dengan sampah yang meliputi sampah organik maupun anorganik. Berdasarkan sumbernya, limbah padat dikelompokkan menjadi limbah padat domestik dan limbah padat non-domestik. Limbah padat domestik adalah limbah padat yang berasal dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, perdagangan, dan rumah sakit. Limbah padat non-domestik adalah limbah padat yang berasal dari kegiatan pertanian dan perkebunan, industri konstruksi gedung, dan industri umum. Penanganannya dilakukan dengan ini. Pertama ada reuse, pemakaian kembali barang bekas tanpa diolah terlebih dahulu. Yang kedua ada recycle, mendaur ulang barang bekas. Yang ketiga ada reduce, yaitu mengurangi sampah. Yang keempat ada replacement, yaitu mengganti suatu barang agar lebih hemat dan aman. Yang kelima ada reuse, itu menolak pemakaian barang yang membahayakan kehidupan. Yang keenam ada repair, yaitu memperbaiki yang kurang sesuai. Selanjutnya ada penanganan limbah gas. Limbah gas dapat berupa gas, embun, uap, kabut, awan, debu, hes, partikel tersuspensi dalam tetesan air, dan asap. Penanganan limbah gas dapat dilakukan dengan menambahkan alat bantu berikut. Yang pertama ada filter udara, yang kedua ada pengendap silikon, yang ketiga ada filter basah, yang keempat ada pengendap sistem gravitasi, yang kelima ada pengendap elektrostatik. Selanjutnya ada penanganan limbah B3. Limbah berbahaya dan beracun adalah bahan yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup serta membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia beserta makhluk hidup lainnya. Limbah B3 memiliki karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif dan korosif, beracun, dan menyebabkan infeksi. Selanjutnya ini ada dinamika komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi yang saling berinteraksi dalam satu ekosistem. Perubahan komunitas siklis terjadi pada periode tertentu, tetapi mudah kembali ke keadaan yang hampir sama dengan keadaan sebelumnya. Contoh perubahan komunitas selama musim kemarau dan musim penghujan. Perubahan komunitas non-siklis adalah perubahan komunitas yang terjadi secara drastis, dengan kondisi komunitas cenderung berubah secara permanen. Perubahan non-siklis terkadang hanya dapat dilihat setelah beberapa tahun dan bahkan hingga lebih dari 1 abad. Selanjutnya ada suksesi, adalah proses perubahan komunitas yang berlangsung secara lambat dan teratur dalam waktu yang lama menuju ke satu arah hingga terbentuk komunitas yang lebih kompleks. Yang pertama itu ada suksesi primer, adalah suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang mula-mula tak bervegetasi atau lahan yang pernah bervegetasi dalam mengalami gangguan berat hingga komunitas asal hilang secara total atau tidak ada lagi kehidupan. Suksesi sekunder adalah suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah pada awalnya telah bervegetasi sempurna, kemudian mengalami kerusakan tetapi tidak sampai menghilangkan komunitas asal secara total. Selanjutnya, terakhir ini ada adaptasi dan mitigasi. Adaptasi adalah segala upaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang mengarah dalam peningkatan daya tahan perubahan lingkungan. Tujuan adaptasi yaitu memperkecil resiko perubahan yang terjadi di lingkungan. Adaptasi memiliki beberapa tipe, yaitu pertama, adaptasi pertanian, mempersiapkan dan mengembangkan varietas tanaman yang siap
dalam menghadapi hujan, kekeringan, dan banjir. Yang kedua ada adaptasi air, itu pengolahan sumber air bersih agar terhindar dari ancaman kekeringan. Yang ketiga ada adaptasi pangan, memberikan tempat peneduh dan aliran udara di lumbung pangan yang bertujuan untuk melindungi hasil panen. Selanjutnya ada mitigasi. Mitigasi adalah segala upaya untuk mengurangi resiko bencana alam. Bencana alam merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi, sehingga perlu adanya mitigasi bencana. Berapa hal yang dapat dilakukan yang kini membuat peta wilayah rawan bencana, rumah anti banjir, pembangunan tahan guncang gempa, sistem pengingat gempa melalui elektronik, melakukan reboisasi, dan memberikan pengetahuan dini dan umum kepada masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.